Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfanur Rahman, NPM 1954151004. Saya dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang diterbitkan oleh Profil Forum Profesional Teknik Sipil dengan judul Analisis Hidrologi untuk mendapatkan debit puncak Sungai Bengkulu dengan menggunakan hidrograf satuan sintetik Nakayasu. Daftar isi di sini yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan, yang keempat. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang yaitu ada tiga. Yang pertama permasalahan banjir di Provinsi Bengkulu, yang kedua pengendalian debit banjir, dan yang ketiga siklus hidrologi. Yang pertama permasalahan banjir di Provinsi Bengkulu, yaitu kurang berfungsinya bangunan yang terdapat pada das dan dipicu oleh hujan yang deras. Aliran yang masuk ke Bengkulu sangat besar. Pengendalian debit banjir. Yang pertama yaitu debit puncak penting untuk diketahui dalam kerangka pengendalian banjir dan merancang bangunan pengendali debit banjir. Yang kedua yaitu debit puncak dikatakan sebagai debit kritis yang menyebabkan banjir karena seluruh aliran permukaan yang berada di daerah aliran sungai atau das mencapai titik outlet. Yang ketiga, pendugaan debit puncak dengan metode hidrograf digunakan untuk mengetahui debit puncak pada suatu das. Yang ketiga yaitu siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah proses yang diawali oleh evaporasi atau penguapan. Kemudian terjadinya kondensasi dari awan hasil evaporasi. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Untuk mendapatkan debit puncak akibat intensitas curah hujan pada das Bengkulu dengan menggunakan hidrograf satuan sintetik HSS Nakayasu. Yang kedua, metode penelitian. Data yang digunakan yang pertama yaitu luas penampang, dilakukan langsung di lapangan sesuai dengan SNI 2008 dan 2015. Yang kedua yaitu kecepatan aliran, dilakukan dengan menggunakan current meter. Yang ketiga yaitu peta das dan peta topografi das. Yang keempat yaitu data curah hujan selama 10 tahun terakhir. Metode penelitian yaitu menggunakan pendugaan debit puncak dengan metode hidrograf untuk debit puncak das. Yang kedua yaitu menggunakan 3 metode curah hujan, yaitu yang pertama metode distribusi, metode HSS, metode Gumbel. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Di sini bisa kita lihat sendiri yaitu peta das dan peta topografi das dari BWS Sumatera. Selanjutnya itu tahapan penelitian. Yang pertama, perhitungan curah hujan harian maksimum per rata dengan menggunakan metode partial series. Selanjutnya, menentukan parameter statistik dengan deviasi standar atau SD, koefisien kemencengan atau CS, dan koefisien kurtosis. Bisa kita lihat dengan rumus di samping. Yang pertama, hitung nilai rata-rata. Yang kedua, hitung deviasi standar. Yang ketiga, hitung koefisien kemencengan. Yang keempat, hitung koefisien kurtosis. Dan yang kelima, hitung koefisien variasi. Tahapan penelitian.
Yang pertama yaitu analisis curah hujan rencana dengan menggunakan distribusi Gumbel tipe 1, log person tipe 3, dan log normal. Uji kecocokan sebaran yaitu untuk uji C kuadrat jika nilai F kuadrat hitungan F kuadrat CR diterima. Untuk uji Smirnov Kolmogorov jika nilai Dmax atau DO kritis diterima. Penentuan waktu konsentrasi hujan TC dengan rumus Kripke. Bisa dilihat rumus di bawah ini. Yang selanjutnya itu intensitas dan analisis. Intensitas curah hujan. Ketinggian curah hujan yang terjadi pada suatu kurun waktu di mana air tersebut berkonsentrasi. Selanjutnya itu analisis frekuensi. Analisis frekuensi yang dihitung meliputi parameter statistik, distribusi, peluang, kontinu, dan uji kecocokan. Dan selanjutnya analisis debit aliran. Menganalisis debit aliran dasar base flow dengan melakukan perhitungan kerapatan jaringan sungai menggunakan rumus tersebut yang ada di sebelah. Bisa kita lihat sendiri rumusnya. Selanjutnya analisis hidrograf. Menganalisis hidrograf satuan dengan menggunakan metode Nakayasu dengan rumus tersebut yang ada di sebelah kanan dari PowerPoint tersebut. Selanjutnya itu rekap hasil perhitungan. Dengan metode HSS dinyatakan bahwa periode ulang 100 tahun dengan debit puncak 7197,9 mm 3 per detik pada das Bengkulu dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk perencanaan bangunan bendungan. Yang keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini ada dua, yaitu yang pertama debit puncak pada das metode HSS Nakayasu yaitu 719,799 m per detik dengan waktu puncak sebesar 6 jam. Yang kedua yaitu hujan rancangan didapat periode sebesar 90,350 mm. Lalu 201,556 mm. Lalu 275,173 mm. Lalu 368,217 mm. Lalu 437,233 mm dan 505,738 mm. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.